Saudara-saudari, kita punya masing-masing pernah punya julukan ya. Waktu saya kecil, karena satu keluarga hanya saya yang rambutnya keriting, maka saya dipanggil keriting ya. Ya kan saya orang penting ya, pendek keriting. Jadi dijuluki keriting karena rambutnya keriting. Macam-macam lah kita punya julukan. Frater Joni dijuluki oleh Romo Komang Frater Blacky. Macam Romo Komang itu putih aja ya. Dipanggil Romo Frater Joni, ini panggil Johnny Blacky dia panggil. Tapi dia sekarang kulitnya sudah lebih putih ya. Jadi kan dia gosok pakai Baiklin tiap hari. Kita punya julukan macam-macam saudara-saudara. Tapi menarik bahwa malaikat Gabriel itu dia ketika dia datang ke rumah Maria, dia mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, hail full of grace." Dalam bahasa Yunani itu ke karitomene. Kenapa malaikat tidak menyapa dia, "Hai Maria dari Nazaret"? Atau dia katakan Theotokos, the bearer of God, atau Bunda Allah. Malaikat tidak mengatakan itu. Malaikat menyapa Maria dengan nama lain, ke karitomene, hai engkau yang dikaruniai. Itu menarik sekali. Malaikat tidak memanggil dia Maria begitu, enggak. Dia menyebut hai engkau yang dikaruniai, hail full of grace, engkau yang penuh rahmat. Itu nama Maria yang dikenal oleh malaikat. Berdasarkan inilah gereja mengatakan Maria itu dia tidak mengenal dosa sejak dia dikandung. Jadi hari Maria dikandung tanpa noda ini bukan hari ketika dia mengandung Yesus kita rayakan, enggak. Hari di mana dia dikandung oleh ibunya. Jadi sejak Maria dikandung itu dia sudah penuh rahmat. Dia tidak terkena pada dosa. Itu keyakinan gereja. Jadi menarik bahwa malaikat itu sudah dari awal memanggil Maria itu ke karitomene, hail full of grace, salam Maria. Disebut dalam doa kita, Marianya tidak muncul di sini. Gereja menambahkan kata Maria itu. Karena seperti yang disebut dalam Injil ini, salam hai engkau yang dikaruniai, ke karitomene. Nah, dogma ini saudara-saudara, ini dogma keempat yang ditetapkan oleh gereja tentang Maria. Ada dogma keempat ya. Dogma yang pertama apa kira-kira? Ayo kita refreshing ya. Dogma Maria yang pertama apa kira-kira Bernard? Bunda Allah. Theotokos itu dogma pertama. Maria bagi kita, Maria adalah Bunda Allah. Siapakah aku ini? Kata Elizabeth. Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Maria datang mengunjungi Elizabeth. Lalu Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mengatakan apa? Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku. Maria Bunda Allah. Itu satu. Dogma kedua, Maria tetap perawan. Ya, ini sebetulnya kalau saya menafsirkan Suster Elizabeth, kalau saya menafsirkan kata Marsudirini, itu lebih tepat dengan ini sebetulnya. Kurang dengan Maria dikandung tanpa noda ini agak kurang. Karena lebih tekanannya pada Maria tetap perawan. Ya, Marsudirini, Maria suci apa? Diah Rinupoko lan Niskolo. Marsudirini, Maria ratu suci berhiaskan kemurnian. Jadi yang ditekankan sebenarnya kata Marsudirini menurut tafsir saya lebih kepada Maria tetap perawan, dogma kedua. Tapi oke lah, Marsudirini punya pesta pelindung itu hari ini. Kalau menafsirkan kata Marsudirini itu sendiri, itu lebih dekat pada dogma yang kedua, Maria tetap perawan. Ya, dia tidak mengenal laki-laki. Sesudah Yesus, apakah ada saudara-saudaranya? Gereja Katolik mengatakan tidak. Kenapa? Itu keledai yang ditunggangi Yesus itu
keledai yang tidak pernah ditunggangi oleh siapapun. Karena apa? Kenapa itu penting sekali disebut? Makam di mana Yesus dimakamkan tidak pernah dipakai oleh siapapun. Kenapa? Karena dia untuk Tuhan. Jadi tidak boleh dipakai untuk apapun. Orang Bali bilang apa? Sukle. Ini kain-kain altar, tidak boleh dicuci campur dengan apalagi baju dalam. Tidak boleh. Kalau orang Bali itu tidak boleh. Karena apa? Karena dia sukle. Maka seorang pedanda, orang Hindu itu, dia sukle brahmacari. Jadi sesudah dia menikah, kemudian dia menjadi pedanda, dia tinggalkan itu semua, dunia itu dia tinggalkan, dia sukle brahmacarin. Nah sama, Bunda Maria itu milik Tuhan, maka dia tidak lagi, menurut gereja Katolik, Yesus punya saudara, enggak, itu semua sepupu dan lain sebagainya. Ya, yang kedua ini dogma kedua, Maria tetap apa? Perawan. Dogma ketiga ini yang kita punya hari ini, itu Maria apa? Dikandung tanpa noda. Dogma keempat, Maria diangkat ke surga. Apanya? Jiwa dan raganya. Makamnya dicari, tidak ada jenazahnya. Dia diangkat ke surga. Itu 4 dogma Maria ya. Ini dogma ketiga ini, Maria dikandung tanpa noda, sudah ada jauh. Abad ke-6 itu sudah ada perayaannya. Abad ke-9 itu mulai ada di Roma. Abad 11 itu ada di Inggris. Lalu kemudian 13 mulai tersebar sudah. Ini perayaan Maria diangkat dikandung tanpa noda. Baru ditetapkan menjadi dogma itu tahun berapa? Tahun 1854 oleh Pius ke-9. Ditetapkan Maria dikandung tanpa noda. Nah ini saya mau ingin cerita, 4 tahun sesudah dogma ini ditetapkan, tahun 1854 terjadi peristiwa apa? Bernard Lourdes ya, peristiwa Lourdes. Bunda Maria menampakkan diri kepada siapa? Bernadette Soubirous. Penampakan pertama, penampakan kedua, penampakan ketiga, penampakan keempat, Bernadette tanya kepada Maria, engkau ini siapa nyonya, lady ya, siapa? Baru pada penampakan terakhir dia mengatakan apa? Que soyera apa? Immaculada Concepcion. Dia bilang begitu. Que Sierra Immaculada Concepcion. Akulah yang dikandung tanpa noda. Itu kata-kata yang terkenal di Lourdes. Kalau kita ke Lourdes tulisannya besar sekali. Que ya Soyera Immaculada Concepcion. Akulah yang dikandung tanpa noda. Itu kata-kata Maria. Tahun 1858. Artinya apa? Kenapa Maria tidak bilang saya ini Maria ibu Yesus? Nah, Maria tidak bilang begitu. Maria mengatakan akulah yang dikandung tanpa noda. Itu 4 tahun sesudah dogma ini ditetapkan oleh gereja. By the way, dogma, tahu artinya dogma? Ajaran resmi gereja, itu dogma ya, dogma, ajaran resmi gereja yang tidak bisa salah, dogma disebut. Jadi Maria sendiri memperkenalkan dirinya, akulah yang dikandung tanpa noda. Waktu di Palasari Bapak Ibu ya, saya tidak tahu di sini di Palasari itu kalau orang titip barang mau dikirim ya, ada beberapa orang Palasari itu jualan kue, bikin kue dia, kirimnya kemana? Ke Pasar Badung, titip di mobil di Isuzu hijau itu, titip tolong bawa ke Denpasar. Barangnya sudah dibawa? Belum. Bayarnya sudah? Supirnya minta bayar. Barangnya sudah dikerjakan? Belum dibawa ke sana. Sudah dibayar? Sudah. Orangnya sudah bayar uang. Berapa biayanya bawa barang ini ke sana? Dibayar. Bayar, barangnya dibawa ke Denpasar. Tapi bayar dulu. Sebelum barangnya sampai ke Denpasar itu sudah dibayar.
main gitar itu dekat rumahnya J. Madeswardike itu sebelah selatan itu, main gitar itu sering buat kue dia. Kuenya tolong diantar ke Denpasar, ada orang pesan kue gitu. Lalu bayarlah ke supir Isuzu, bayar. Bunda Maria dikandung tanpa noda. Dia sudah mengandung Yesus? Belum. Tapi dia sudah menerima rahmat dari Tuhan sebelum dia menjalankan tugas sebagai ibu Yesus. Ini keberatan orang Protestan seringkali di sini. Berarti Bunda Maria tidak butuh Yesus dong? Kan dia sudah menerima rahmat keselamatan, dikandung tanpa noda. Tidak. Yesus itu ada sebelum, di luar waktu. Sebelum adanya dunia ini Yesus sudah ada. Penebusan Yesus itu sudah terjadi. Jadi Bunda Maria sudah menerima rahmat itu sebelum dia menjalankan tugas. Jadi sebelum ini tempat dipakai, diapakan dulu tempat ini? Dia diberkati oleh uskup. Ini tempat ini menjadi tempat suci dia. Sebelum dipakai, dikuduskan, dibersihkan. WKRI merangkai bunga di sana bagus, altar didirikan. Tempat ini dipersiapkan untuk apa? Untuk peristiwa yang suci yang akan terjadi. Bait Allah di Yerusalem itu, the Holy of Holies, tempat yang maha kudus itu dikuduskan, tidak boleh dicampur dengan apapun, karena di situ ada sesuatu yang suci dan kudus akan terjadi. Demikian pula dengan Bunda Maria. Dia adalah tempat, dia adalah wadah di mana Sang Sabda itu akan tinggal, akan bertumbuh. Jadi dia menjadi wadah, dia menjadi sesuatu yang suci, sukle, sehingga dia dikuduskan sebelum dia menjalankan tugas ini. Dia dikuduskan terlebih dahulu. Itu keyakinan gereja Katolik. Kenapa kita menganggap hari ini hari penting. Dan tanggal 8 Desember dalam situasi Advent, baik juga kita merenungkan tentang Maria dikandung tanpa noda, mengingat peran penting Bunda Maria. Dialah yang membawa Yesus ke dunia. Maka itu gereja meyakini untuk kedatangan Yesus yang kedua pasti itu Santo Louis Marie de Montfort. Ini ada Suster Louis di belakang. Louis Marie de Montfort itu mengatakan sebagaimana Maria membawa Yesus pertama kali ke dunia, maka Maria yang sama akan membawa Yesus datang untuk kedua kali. Itu kata-kata yang penting Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu Louis Marie de Montfort sudah meramalkan. Pegang Maria kalau Anda mau selamat kedatangan Yesus yang kedua, akhir zaman penghakiman. Pegang Maria. Kenapa? Karena Maria yang akan membawa Yesus untuk datang kedua kalinya. Maka kita dengar ada begitu banyak penampakan-penampakan di mana tentang Bunda Maria. Kok kayaknya Bunda Maria ini sibuk sekali menampakkan diri di mana-mana. Dan kalau kita baca pesan-pesan penampakan Bunda Maria selalu bertobatlah, lakukanlah silih, bertobatlah, banyak berdoa. Itu kata-kata Maria konsisten di penampakan mana saja. Berdoalah bagi dunia. Bapa Suci itu Yohanes Paulus II punya kebiasaan begitu mendarat di satu tempat, turun dari pesawat, apa yang dia lakukan? Dia mencium tanah. Artinya dia menguduskan. Di mana kata-kata itu ada? Dia mengikuti siapa? Itu kata-kata Bunda Maria di Lourdes. Bunda Maria minta supaya kita menguduskan dunia dengan doa-doa kita. So Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bukan saja menguduskan diri kita, keluarga kita, KBG atau lingkungan kita, apalagi hari ini adalah pesta pelindung lingkungan Maria Immaculata, rencana kita untuk membangun taman doa Immaculata, tapi kita juga menguduskan dunia lewat doa-doa kita pada hari ini.